bersama pembicara pertama, Profesor Dr. Insinyur Asnat Mariah Fuah MS. Beliau berasal dari Rote ya, tapi sekarang sudah menjadi Mojang Bogor ya, Bu Asnat ya. Beliau adalah guru besar Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Institut Pertanian Bogor, ya, yang sangat bereputasi mengembangkan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Beliau akan didampingi oleh Pak Winarno, seorang peneliti madu yang banyak berkecimpung di IPB juga. Baiklah, Bu Asnat. Nah, Bu Asnat juga akan menceritakan tentang manajemen lebah. Ini menarik banget nih. Kita akan menantikan ya, gimana kita bisa belajar dari lebah dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan Ibu Asnat. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan Pak Winarno juga. Baik, terima kasih Bu Penny. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Bu Penny, Pak Edi, Pak Fred, dan Ibu Bapak yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bahagia sekali karena saya melihat ini weekend, tapi kita semua senyum ya, karena mengawali hari dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia seperti kata Penny. Artinya kalau bahagia itu harus senyum ya. Kalau tanpa senyum itu hatinya masih ada yang dipikirin gitu ya. Jadi hari ini topiknya menarik tentang madu. Tetapi mungkin sebelum saya mulai, mungkin Mas Bin itu dulu tadi tentang video tentang lebah dulu. Jadi dari itu baru kita semangat untuk melihat apa sih yang menjadi hasil daripada lebah ini sehingga kok menjadi sesuatu yang sangat branded dan in saat ini. Mas Bin, tadi yang videonya diputar dulu biar memberi semangat dulu kepada kita semua. Oke, baik, singkat tetapi memberikan beberapa kata kunci ya kepada kita semua hari ini. Apa sih yang menjadi karakteristik dari lebah sehingga hasilnya akan kita bahas bersama-sama saya dan Pak Edi hari ini. Mungkin Pak Edi dari segi kesehatannya ya, kimia-kimia apa sih yang menyebabkan madu itu mempunyai fungsi kesehatan yang begitu tinggi ya. Baik, izinkan saya untuk sesi ini topiknya adalah madu hutan ya. Karena memang banyak sekali jenis madu, tetapi salah satu yang menjadi kenapa madu hutan itu begitu mempunyai khasiat, padahal hampir semua madu sebenarnya khasiatnya hampir sama. Tetapi kenapa madu hutan ya?
Mari kita lihat madu hutan dan apa sih manfaat daripada madu hutan itu. Nah, kita harus mulai dengan sumber daya yang kita miliki. Sebagai bangsa Indonesia kita harus tahu bahwa hutan kita itu luasnya luar biasa, ya. Dari Sabang sampai Merauke di mana-mana ada hutan, dan kalau kita hitung luas hutan yang ada itu berjuta-juta hektar, ya. Dan hutan ini adalah sumber daya alam sesuai dengan data dari statistik bahwa di dalam hutan begitu banyak satwa, ya, begitu banyak biodiversitas kita yang memiliki manfaat bagi manusia. Dan kalau kita lihat dari lebahnya sendiri, lebah hutan itu kan adanya di hutan, ya. Artinya lebah itu bisa mencari makan di hutan, dan hutan yang luas ini itu dapat menampung begitu banyak koloni lebah. Nah, kalau kita lihat bahwa lebah hutan itu produksinya kan tidak setiap saat. Artinya tidak setiap saat dia ada, tetapi dalam 1 tahun itu lebah hutan bisa menghasilkan atau panen 1 sampai 2 kali, 2 sampai 3 kali, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Kemudian produksinya itu per koloni, kalau kita lihat di gambar ini luar biasa sekali, ya, macam-macam. Dan ini kita lihat bagaimana memanen lebah hutan yang tentu saja risknya juga tinggi, dengan produksi lebahnya juga cukup tinggi. Nah, di Indonesia sudah teridentifikasi begitu banyak tanaman sebagai sumber nektar, dan kalau dilihat ini baru 115 yang baru dicatat, ya, karena mungkin di hutan-hutan di Irian dan sebagainya kita belum bisa mencatat tanaman apa saja sebagai sumber nektar bagi lebah, ya, nektar dan polen. Jadi kalau kita lihat seperti ini harusnya kan kita tidak impor madu, ya. Kita harusnya bisa mempunyai produksi madu yang luar biasa yang bisa memenuhi kebutuhan domestik, bahkan bisa diekspor. Tetapi kenyataannya adalah kita masih impor, ya. Ini adalah apa sih masalahnya? Nah, madu hutan itu kan hanya dihasilkan oleh lebah liar. Lebahnya itu memang sangat liar, ya. Galak juga, ya, namanya Apis dorsata, yang sampai sekarang ini memang masih liar dan belum bisa dibudidaya. Yang bisa dibudidaya baru apis-apis yang lain, ya. Apis mellifera, kemudian apis serana, ya. Tetapi Apis dorsata ini memang karena hidupnya di hutan, ya, namanya juga lebah hutan, ya, jadi dia masih liar, gitu kan. Banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga ada juga di Jawa, ya, dan NTB. Ya, katanya Maaf, NTB juga banyak. Bu Asnat. Ya, Bu Asnat, tadi ada informasi katanya suara Ibu kurang terdengar. oh, oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Asnat. Udah kedengaran belum? Udah Sudah. terdengar belum? Tadi kurang keras katanya. Oke, tapi sekarang udah terdengar belum, ya? Sudah, kalau saya sudah. Oke, baik, ya. Jadi agak dekat ke laptop mungkin. Oke, baik. Karena volumenya udah tinggi. Ya. Baik, jadi kita lihat bahwa salah satu lebah hutan yang sekarang belum dibudidaya itu adalah Apis dorsata. Dan habitat ini terbesarnya, artinya banyaknya terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan juga di NTT dan juga di NTB, ya. Jadi di mana ada hutan pasti di situ ada lebah Apis dorsata dengan potensi produksi yang luar biasa. Karena kita mempunyai hutan yang sangat luas, ya, seperti tadi sudah disampaikan di depan. Nah, hang, ya. Nggak jalan, Mas Bin. Laptop saya hang nih. Hang. Nggak bisa gerak. Oh, coba di share, saya stop share dulu. Soalnya nggak mau jalan. Oh, baik, Bu. Di stop dulu, Bu. Oke, saya stop share, ya. Nggak mau jalan. Tolong, Bin. Sudah tampak. Oke, sudah. Slideshow dulu, slideshow. Sudah itu? Udah. Ya. Oke, lanjut ke tadi yang tadi. Oke, next. Oke, nah, karakteristik daripada madu hutan itu ada, satu adalah warna, ya. Jadi kalau warnanya itu dari kuning terang sampai coklat gelap, tergantung kepada sumber
bunga ataupun umur simpan daripada madu. Jadi kalau kita lihat bahwa warna itu sebetulnya bukan karena madunya kurang baik atau kualitas rendah, tapi karena tergantung kepada pakan di mana lebah itu berada gitu. Jadi sumber pakannya itu sangat berpengaruh terhadap warna. Sama juga dengan rasa ya, jadi ada rasa manis, ada rasa asam ya. Asam itu kalau madu kapuk itu kan sedikit asam, kemudian ada yang pahit, sehingga banyak sekali yang mengatakan bahwa semakin pahit madu itu banyak khasiatnya. Sebetulnya kan tergantung daripada sumber bunga di mana lebah itu berada, atau lebah itu hutan mana yang menghasilkan bunga-bunga yang mengandung nektar dan polen. Aroma itu juga sama ya, jadi aromanya itu aroma bunga ya, khas madu. Dan kalau memang kita biasanya minum madu, kita akan tahu persis rasa madu itu seperti apa. Atau kalau madu yang dicampur dengan gula itu seperti apa, kalau kita biasanya sudah tahu atau peminum madu, maka kita akan bisa membedakan madu asli dan madu yang tidak asli berdasarkan aroma juga. Nah, salah satu karakteristik daripada madu itu adalah kadar air. Kadar air ini penentu sekali, sehingga banyak sekali yang mengatakan bahwa semakin kental, semakin baik. Sebetulnya kan kadar airnya saja. Dan kalau madu hutan, itu kadar airnya itu bervariasi sekali, tergantung lokasi dan musim panen daripada madu. Dan itu biasanya antara 16-24%. Tapi jarang sekali madu hutan itu kadar airnya rendah ya. Jadi kadang-kadang antara 22, 24 sampai 27 juga ada, tergantung lokasi dan musim panen. Makanya kadar air ini adalah menentukan sesuai dengan FNI itu kadar air itu tidak boleh melebihi 22%. Karena 22% itu termasuk yang sudah standar optimal. Kalau lebih rendah lebih bagus ya. Makanya kadar air ini adalah salah satu karakteristik madu yang menentukan bagaimana madu itu ada yang bilang meledak, segala macam itu sebetulnya tergantung kadar air. Nah, berikutnya next Win. Oke, nah madu itu mengandung mineral ya, madu hutan itu mineralnya cukup tinggi. Kita lihat di sini bahwa ada mineral kalsium ya, ada kalium, kemudian magnesium. Ini adalah unsur-unsur mineral yang dipunyai oleh madu, sehingga sebetulnya madu hutan itu mempunyai karakteristik yang katanya sih lebih baik daripada madu yang budidaya. Dan nanti kita akan lihat kenapa dia dikatakan lebih berkualitas daripada madu yang atau lebah yang dipelihara secara budidaya. Ya, jadi ini adalah kandungan mineralnya. Secara nutrisi mungkin nanti Pak Edi akan menjelaskan bagaimana fungsi mineral ini di dalam menangani atau di dalam mempengaruhi kesehatan manusia yang mengkonsumsi madu. Jadi semakin gelap warna madu, sebetulnya kecenderungannya adalah mineralnya itu lebih tinggi. Oke, next. Nah, madu hutan ada lagi kandungan-kandungan lain yang pertama adalah alkaloid ya. Jadi kalau kita katakan bahwa madu adalah sesuatu yang bisa antimikroba, maka ini adalah kandungan yang dapat berfungsi sebagai antimikroba. Kemudian juga antibiotik, saponin ya, anti jamur, anti influenza dan segala macamnya. Ini adalah kandungan-kandungan yang dipunyai oleh madu hutan. Kemudian juga katanya menurunkan kolesterol dalam darah. Nah, ini adalah unsur-unsur yang sebetulnya berperan di dalam meningkatkan kesehatan manusia. Kemudian antibakteri, ini adalah ada senyawa saponin, alkaloid. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang dapat berperan untuk mempengaruhi bakteri supaya tidak berkembang di dalam tubuh manusia.